Halo teman-teman sekalian, kali ini kami berada di kota Blitar nih. Blitar merupakan kota yang terletak di bagian selatan pada Provinsi Jawa Timur. Kota ini terkenal akan tempat istirahat terakhirnya presiden pertama kita, yaitu Bung Karno. Siapa yang tak kenal beliau? Beliau merupakan tokoh revolusi bangsa Indonesia hingga merebut kemerdekaan negara kita yang dijajah oleh para penjajah. Di Blitar sendiri, tidak hanya makam Bung Karno saja, akan tetapi terdapat banyak sekali destinasi wisata, baik situs maupun pemakaman para pahlawan. Saat ini, kami berada di Kecamatan Kepanjen Kidul, tepatnya berada di Kelurahan Bendo. Daerah ini tidak jauh dari tempat pemakaman Bung Karno, hanya ditempuh 2 km saja atau 6 menit. Pada Kelurahan Bendo sendiri terdapat beberapa destinasi wisata yang menarik perhatian, didukung dengan suasananya yang masih asri dan wisata kulinernya yang murah dan enak. Kami mencoba wisata religius bernama Makam Mbah Bendo atau biasa disebut Kiai Alif Ahmad Kasan. Di tempat pemakaman Mbah Bendo sendiri terdapat musola yang dapat menunjang spiritualitas kita setelah atau sebelum mengunjungi makam Mbah Bendo sendiri. Tempatnya sangatlah bersih dan terjaga, suasananya juga sangat asri. Dengan begitu dapat menunjang kehikmatan kita dalam melakukan ritual-ritual spiritualitas kita. Kami tidak hanya mengunjungi tempat makam tersebut, akan tetapi juga mendoakan beliau agar diterima segala kebaikannya dan diampuni segala dosanya di dunia ini. Pada gerbang utama sendiri terdapat tulisan dari peribahasa Jawa yang bertulis sepi ing pamrih rame ing gawe, yang bermakna orang yang banyak diam tetapi banyak isinya. Mbah Bendo sendiri dikenal sebagai tokoh spiritual. Bahkan muridnya sendiri tidak hanya dari masyarakat Indonesia, akan tetapi ada dari Belanda pada zaman itu. Mbah Bendo sendiri atau Kiai Alif Ahmad Kasan berasal dari Jogja, dijadikan anak angkat oleh istri Mbah Harjo Sentiko yang berasal dari Wates. Pada umur 8 tahun, Mbah Bendo diajak saudara angkatnya, yaitu Kamsani, ke Ponorogo dan mengasah ilmu di sana. Berbagai tempat ia lalui dari Semarang, Madura, hingga berbagai kota yang berakhir di kota Blitar. Di kota Blitar inilah Mbah Bendo menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan peta yang terkenal akan pemberontakannya. Sudanjo Supriyadi, yang saat itu merupakan salah satu pasukan peta, merupakan murid kinasih dari Mbah Bendo. Sebelum terjadi peristiwa pemberontakan peta di Blitar, Pak Supriyadi sendiri meminta restu dari guru beliau yaitu Mbah Bendo untuk mencoba menyerang pasukan Jepang. Mbah Bendo merestui pemberontakan tersebut karena melihat semangat muda dari Supriyadi yang masih berumur 21 tahun. Penyerangan tersebut gagal karena telah diketahui sebelumnya oleh pasukan Jepang. Akan tetapi telah membakar semangat pasukan Indonesia lainnya untuk membebaskan negara Indonesia sehingga terjadi pergerakan pemberontakan lainnya. Makam Mbah Bendo sendiri ramai dikunjungi dari beberapa kalangan, khususnya dari anggota instansi negara, untuk meminta restu dan mendoakan beliau. Dengan begitu, perekonomian masyarakat dan antusias dari masyarakat sekitar sangat berpengaruh akan manfaat pengunjung Mbah Bendo sendiri, sehingga masyarakat sekitar terdorong akan manfaat ini menjadi makmur. Sekian dari perjalanan wisata kami dari Mbah Bendo. Bagi teman-teman yang ingin berwisata di Blitar cukup mudah, yaitu bisa menggunakan bis umum dari Surabaya dengan ongkos sebesar Rp30.000 atau bisa menggunakan kereta api yang dibanderol mulai dari Rp15.000. Untuk penginapan, wisata kuliner, dan wisata sejarah yang berada di Blitar tidak membutuhkan uang yang cukup banyak karena relatif sangat murah di sini. Beginilah akhir dari perjalanan kami dari Surabaya menuju Blitar. Menurut saya kalian semua wajib mencoba berbagai destinasi wilayah di Blitar karena sangat banyak dan tentunya murah sekali. Sekian dari kami, selamat berwisata ria.